Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam renungan sejenak pada hari ini. Renungan sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Allah. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia menjadi hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Renungan sejenak pada hari ini saya memberi judul, Tuhan Yesus mengubah kutuk menjadi berkat. Di dalam Alkitab ada begitu banyak daftar kutuk yang menimpa manusia. Di antaranya adalah kutuk penyakit, ada kutuk kematian, ada kutuk kegagalan, ada kutuk kegilaan, ada kutuk huru-hara, ada kutuk kehilangan akal, dan lain-lain sebagainya. Semua kutuk tersebut terjadi karena manusia memberontak kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Manusia lebih suka menyembah berhala daripada menyembah Allah. Manusia tidak beribadah kepada Allah. Mereka lebih banyak beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Dalam bacaan ini kita melihat akibat daripada dosa sungguh luar biasa. Allah mengucapkan kutuk kepada ular. Ular menjadi binatang yang terkutuk. Menurut legenda para rabi, dulu konon ular itu dia berjalan tegak dan bisa bercakap-cakap seperti manusia. Tetapi setelah ular itu dikutuk, ular berjalan dengan cara merayap dengan perutnya. Kemudian yang kedua, akibat daripada kutuk adalah permusuhan terjadi. Kalau dalam bahasa aslinya adalah eba, artinya dendam kesumat antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Jangan heran kalau kita melihat bahwa ada orang-orang tertentu ketika mengalami masalah, mereka mengalami dendam kesumat. Itu adalah warisan atau manifestasi dari orang-orang yang hidup di bawah kutuk. Kemudian yang ketiga, akibat daripada kutuk adalah penderitaan. Hawa menderita saat melahirkan anak dan mengalami penderitaan-penderitaan lainnya. Kemudian Adam mengalami penderitaan karena kesukaran secara jasmani. Harus bekerja keras, harus mengalami kelelahan, bahkan mengecewakan.
oleh karena duka cita yang dialami ketika berusaha mencari rezeki di muka bumi ini. Kemudian akibat daripada dosa yang dilakukan oleh manusia, tanah menjadi terkutuk. Sehingga apa yang terjadi? Kesuburan berubah menjadi gersang. Sebelumnya tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang melimpah-limpah. Namun setelah tanah dikutuk oleh Tuhan, maka yang tumbuh adalah onak dan duri. Dan semua itu merupakan hukuman bagi manusia. Kemudian yang kelima, akibat daripada kutuk adalah manusia mengalami kematian. Di situ dikatakan manusia kembali menjadi debu karena manusia berasal daripada debu atau diciptakan oleh Tuhan dari debu. Yang keenam, akibat daripada kutuk adalah manusia diusir oleh Allah dari Taman Eden. Ya, dari Taman Eden dan diusir keluar dari taman itu. Allah mengusir. Kata mengusir adalah garas. Artinya dari tempat yang menyenangkan, tempat yang mempesona, tempat yang memuaskan jiwa, tempat yang memuaskan batin, ke tempat yang gersang. Artinya mereka jauh dari berkat Tuhan. Kemudian yang ketujuh adalah, ini merupakan akibat yang paling tragis dari kutuk itu. Manusia mengalami kematian. Kematian secara fisik, kematian secara rohani, dan pada akhirnya manusia mengalami kematian kekal. Kemudian manusia berada di bawah kuasa dosa, kuasa iblis. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya kutuk ini bisa berubah menjadi berkat? Tidak ada cara lain. Hanya Yesus saja yang bisa mengubah kutuk ini menjadi berkat. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka kutuk yang menimpa dirinya dan keturunannya akan terputus. Tidak ada lagi hubungan dengan dia dan keturunannya. Dalam Galatia pasal 3:13 di situ dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita atau karena dosa kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya, kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada kita telah ditimpakan kepada Yesus. Karena Yesus adalah korban yang sempurna untuk menjadi jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa, dan jalan damai sejahtera bagi manusia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti bebas dari kutuk. Iblis tidak lagi berkuasa atas dia, dan terlebih lagi dia akan menerima keselamatan kekal dari Allah. Ketika dia meninggal dari dunia ini, dia akan masuk di dalam kerajaan Allah bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Yohanes 3:16 di situ dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, jika Anda belum percaya kepada Yesus, maka mulai saat ini, supaya engkau bebas dari kutuk, tidak mati masuk neraka, tidak hidup di bawah kuasa iblis, maka satu-satunya jalan adalah percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahkan sekalipun Anda adalah orang Kristen, tapi kalau Anda belum bertobat sungguh-sungguh, belum membuat pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, belum percaya sungguh-sungguh dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka Anda tetap hidup di bawah kutuk. Anda tetap hidup di bawah kuasa iblis. Dan Anda kalau mati, Anda pasti mati masuk neraka. Itu sebabnya, percayalah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan bertobatlah sungguh-sungguh, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bagi saudara-saudaraku yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mau percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mau bertobat sungguh-sungguh. Ya Tuhan, aku berdoa supaya tuntun mereka.
agar mereka senantiasa percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ampuni segala dosa mereka, lepaskan dan bebaskan mereka dari segala kutuk, bebaskan mereka dari segala ikatan kuasa-kuasa iblis, dan biarlah mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.